Tema kita hari ini untuk kita belajar adalah metanoia. Metanoia itu dari bahasa Yunani atau Latin ya, yang artinya perubahan hidup. Nah, dari kata metanoia itu maka muncul kata metamorfose. Nah, kalau kita mendengar kata metamorfose, maka tidak lain kita akan mengingat kembali peristiwa seekor ulat menjadi kupu-kupu. Dan mereka harus tersimpan di dalam kepompong. Orang Jawa bilang entung gitu ya. Nah saudara, ternyata Papa di surga untuk menyatakan isi hatinya, pola pikirnya, dan kebenarannya, ya, itu dinyatakan lewat alam ini. Wah, itu luar biasa. Maka itu kalau kitab Roma pasal 1 menuliskan bahwa kalau ada orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, sulit percaya kepada Tuhan, Roma 1 menjelaskan, lihat alam, baik tumbuh-tumbuhan, ya, baik binatangnya, fauna, floranya, dengan semua keadaan mereka. Lihat gunung-gunung, lihat laut, lihat sungai, lihat pohon-pohonan di hutan, lihat sawah, lihat ladang, lihat bunga-bunga. Nah, itu semua kita lihat bagaimana firman itu dinyatakan. Jadi mudah. Bahkan anak-anak kecil pun, ya, anak-anak kecil pun akan gampang untuk mengerti bahwa itu ada Tuhan di situ. Nah, jadi kalau saudara bertemu dengan saudara kita yang berkata, aku nggak percaya Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Nggak usah diajak debat, ya. Tunjukkan sesuatu yang ada di alam ini. Oh ya, dari saudara di Jambi ada komen, ya, di Instagram saya, lagu El Shaddai, pujian yang sangat memberkati. Terima kasih. Ya, ini salamnya dari Jambi tadi. Saudara sudah memuji Tuhan. Nah, jadi di alam ini tanpa kita lihat tulisan firman, ternyata alam ini menceritakan kebenaran atau firman Tuhan itu. Ya. Nah, metanoia. Nanti Pak Pendeta Jeffrey Siwu biar cerita kenapa kok milih tema ini, ya. Nanti yang milih tema ini. Nah, saudara, hidup kita manusia itu harus terus dan selalu dibaharui. Terus begitu. Nah, kalau kita melihat fakta metanoia, metamorfose, dari seekor ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, itu proses yang luar biasa. Kita lihat ayat yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Puji Tuhan, anak-anak saya dari Salatiga, saat Propait hadir, puji Tuhan. Ya. Udah, kita lihat ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan melihat. Ini ayat yang paling jelas untuk bicara tentang perubahan hidup. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Nah, apa itu ciptaan baru? Hidup yang lama diperbarui. Karena Tuhan tidak ingin kita lihat hidup yang lama terus. Saya ulangi, karena Tuhan gak ingin kita ini tetap hidup cara hidup yang lama. Harus diperbarui. Nah, tapi di dalam ayat ini ada kata ciptaan. Loh, berarti bukan diperbarui dong. Nah, saudara coba
renungkan kata ini karena kata ciptaan baru ini kuncinya. Apa bedanya renovasi rumah atau memperbaiki dengan membangun baru? Beda. Nah, kalau renovasi itu yang lama masih ada, cuma dipoles jadi baru. Tapi Papa tidak pernah merenovasi hidup. Catat ini, yang Tuhan buat atas hidup kita, membuat ciptaan baru. Itu jelas sekali dalam hidup kita. Nah, kalau di dalam peristiwa dunia binatang, ya, contohnya jelas sekali. Maka itu kata ciptaan di dalam 2 Korintus 5:17 ini hebat sekali. Anak-anak saya, saudara-saudara, warga binaan, dan semua kita yang ikut belajar. Kalau ada di antara kita menyadari, hidupku kok kacau balau, hidupku amburadul, hidupku jatuh bangun dalam dosa. Kenapa hidupku seperti ini? Percayalah, masukkan hidup kita ke dalam Kristus Yesus. Masukkan. Begitu hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan seketika kita diciptakan jadi baru, bukan direnovasi. Ingat, kalau renovasi yang lama masih ada. Tapi kalau dibuat baru, yang lama sama sekali nggak ada. Bahkan kalau orang membangun rumah, merobohkan rumah yang lama, fondasinya pun dirubah. Nggak boleh pakai fondasi yang lama. Nah, di dalam alam ini ada contoh yang paling jelas. Siapa pernah tahu ular itu bisa ganti kulit? Ya, orang Jawa bilang melungsungi. Nah, di waktu-waktu tertentu ular itu ganti kulit. Nah, itu merenovasi. Karena ketika ular ganti kulit, dia tetap ular. Tapi beda dengan ulat. Ya, hati-hati huruf T dan huruf R di belakangnya. Ya, betul. Ada yang komen, mending buat rumah baru daripada merenovasi. Betul. Nah, lihat ini. Ular itu bisa ganti kulit. Orang Jawa bilang melungsung. Tapi ulat luar biasa. Ulat itu tidak ganti kulit, tapi ganti pola hidup dan total. Lihat saja, ulat itu kan menjijikkan. Hampir tidak ada wanita yang gak takut ulat. Ada juga teman saya, hamba Tuhan Bapak, takut ulat. Ada juga, karena memang menjijikkan sekali. Begitu dia jadi kepompong, mengizinkan hidupnya mati sementara dan dibungkus oleh kulit yang keras yang baru. Untuk berapa saat, ya masing-masing punya waktu berbeda-beda. Kepompong ini pecah. Lepas keluar sesuatu hidup baru dari dalam kepompong itu. Dan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Hampir tidak ada orang yang enggak tertarik dan suka melihat kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu luar biasa. Nah, ini bedanya. Ulat dengan ular. Maaf ya, maaf. Jangan kita jadi ular. Hanya ganti kulit. Tetapi manusia lama masih ada di dalam. Cuma luarnya saja kelihatan baru. Tapi yang di dalam masih sama. Tahu ya bedanya? Anak-anak, saudara-saudara warga binaan. Ambil keputusan serius mulai hari ini. Jangan kita jadi ular. Hanya ganti baju saja. Tapi jadilah ulat yang diperbarui total. Kita lanjutkan, belum selesai bacanya. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Ayo kita lihat. Ini Papa kita
sangat luar biasa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, bukan renovasi, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Memang ulat menjadi kepompong lalu terbang jadi kupu-kupu. Yang lalu berlalu, yang lama hilang. Tadinya kakinya kan banyak, terus jalannya menjijikkan dan merusak dalam tanda kutip, makan daun-daunan. Tapi begitu dia dijadikan ciptaan baru oleh penciptanya, dia jadi kupu-kupu yang indah. Kakinya rata-rata tinggal 6, ya, terus bisa terbang, tidak merusak, malah membantu penyerbukan. Kalau nggak ada kupu-kupu, sulit kita akan dapat buah. Nah, kan hidupnya berubah total. Maka itu nanti kalau saudara-saudara, anak-anak saya bebas pada waktunya, ayo hiduplah menjadi kupu-kupu, hidup yang baru total. Biar orang-orang yang melihat saudara di hidup yang lama akan kagum. Nah, berubahlah sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu petugas yang membimbing kalian semuanya nggak dibuat makan hati oleh kelakuan kalian. Maaf, Bapak ngomong ini. Saya percaya Ibu Bapak petugas pasti setuju kalau kita merubah sikap hidup kita menjadi baru. Ayat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, bukan renovasi. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Nah, itu ulat jadi kupu-kupu. Yang baru datang, bukan ular yang ganti kulit. Ya. PS, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari ada tambahan, ya. Orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. TSI-nya, yang penting, ya, ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Nah, perhatikan yang TSI-nya. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Betul. Maka itu dari awal tadi kita sudah menemukan konsep metanoia atau metamorfose. Wow, dari Las Vegas hadir. Puji Tuhan. Metanoia, metamorfose. Itu gambarannya seekor ulat yang geli, menjijikkan dan merusak. Dijadikan ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Yang tadinya cuma jalan geli gitu ya, terus merusak. Hidup yang lama berlalu. Jadi kupu-kupu terbang dan membantu penyerbukan. Segalanya menjadi baru. Ya, MLT-nya Filipus. Belum ya, saya akan baca nanti FAYH-nya juga. MLT, ya. Jadi, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Puji Tuhan. Ada yang komen di Facebook. Pelajaran yang keren. Jangan jadi ular, cuma ganti menjadi orang Kristen. Ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ini FAYH, saya baca lagi. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai, lapas Banjarbaru harus keluar ya. Oke, Tuhan memberkati. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Luar biasa. Itulah kalau semua kita ada di dalam Kristus. Diubahkan secara total. Ini kalau ada Pak Setiawan, hamba Tuhan dari Surabaya.
yang diberi hikmat karunia mengubah banyak lagu. Ayo Pak Setiawan, jadikan tema ini lagu ya untuk dinyanyikan, betul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah proses metanoia, pembaruan. Nah, semua kita ya pernah ngalami suatu saat atau masa kita sangat terpojok sampai dibuat nggak bisa apa-apa. Dari kanan gencet, dari kiri nekan, dari atas menekan, dari belakang, dari samping, pokoknya nggak bisa apa-apa. Bisa karena masalah ekonomi, masalah-masalah yang terjadi di hidup kita. Bisa karena sakit, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, siapapun juga kita. Kalau ada Tuhan izinkan waktu yang tidak enak seperti itu, entahlah apa bentuknya. Sebetulnya diam dulu seperti kepompong itu. Nah, ketika Tuhan izinkan suatu saat, audionya Bapak nggak kedengaran. oh bentar ya, ini baru keluar juga. Udah sekarang bisa dengar? Sudah. Iya, dengar Pak. Ya, oke, tadi sempat hilang sinyalnya. Saya ulangi. Jadi kalau suatu saat kita semua, saya percaya semua kita, saya juga pernah ngalami itu, diizinkan menjadi kepompong. Ya, dengarkan ini. Suatu saat entah ada kejadian apa, peristiwa apa, ya, yang gak enak pokoknya. Dan peristiwa itu membuat kita gak bisa ngapa-ngapain. Mau ke kiri kebentur, ke kanan kebentur, mau maju, nabrak lagi, mundur, kejepit, dari atas ditekan. Jangan ngomel. Ucapkan syukur dan jangan nyalakan yang membuat tekanan itu. Loh, terus kenapa? Karena saat itulah Papa izinkan kita tersimpan, tersembunyi dalam kepompong kehidupan. Jangan tanya, berapa lama? Enggak usah tanya. Tadi sebelum mulai Zoom ini, saya berdoa, diskusi dengan sahabat baik saya, ini istrinya. Suaminya meninggal minggu yang lalu. Baru dimakamkan hari Sabtu kemarin. Saya kenal baik. Nah, sejak meninggalnya suami sampai pemakaman Sabtu dan baru tadi, ya kira-kira sejam sebelum Zoom ini, jadi jam 8 WIB, saya baru sempat telepon. Nah, yang membuat saya begitu luar biasa. Suaminya ini sebelum meninggal, ada satu kalimat yang sering diucapkan. Nah, itu luar biasa. Apa kalimat suaminya ini? Jangan sekali-kali pernah mempertanyakan Tuhan, kenapa ini terjadi. Wih, saudara, sahabat saya ini orang yang hebat dalam pelayanan. Di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dia adalah tutor, mentor yang suka dipakai. Berapa kali ganti Kapolri, dia tetap dipercaya. Di kalangan usahawan-usahawan Kristen, dia orang hebat. Di dunia kesehatan, dia juga luar biasa. Pokoknya ini hebat. Nah, meninggal. Ya karena sudah waktu Tuhan. Kita nggak bisa menahannya. Nah tapi kalimat ini loh. Tadi waktu saya telepon istrinya bilang, jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Kepada anak-anaknya, anaknya 3. Juga dipesan, jangan tanya, kenapa Tuhan kok papaku tidak sembuh? Kenapa Tuhan papa kami harus meninggal? Jangan pernah tanya. Wih, luar biasa. Lalu kalimat istrinya sebelum saya harus akhiri karena mempersiapkan Zoom.
ada satu kalimat. Koden, setelah pemakaman, tiba-tiba ada sesuatu hal yang luar biasa. Yang saya nggak pernah mikir. Apa itu? Hal-hal baru yang Tuhan buka untuk kami berempat. Nah, kan rasanya aneh. Harusnya berduka cita. Karena suami dan papa mereka meninggal. Tapi setelah pemakaman ada hal yang baru yang mereka akan Tuhan kerjakan. Nah ini loh, kita nggak bisa tahu. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang disimpan dalam tanda kutip oleh Bapa di surga. Di dalam sebuah kepompong kehidupan. Nikmati. Jangan banyak tanya, kenapa, kok bisa, Tuhan di mana? Jangan banyak tanya. Ulat yang hidupnya begitu aktif. Ya, pada tahu toh, ulat itu sepertinya nggak pernah kenyang loh. Makan terus gerogotin daun. Tapi begitu tiba saatnya, dia harus merubah hidup dan hidupnya berubah. Maka sepertinya kematian yang sedang menguasai dia. Karena nggak bisa apa-apa. Cuma diam, kaku begitu toh. Nggak. Kalau kita lihat kepompong, nggak ada kehidupannya. Cuma diam saja, menggantung begitu. Tapi di dalam kesunyian itu, proses hidup baru sedang terbuat dan dibuat. Oke, kalau ada orang nggak percaya Tuhan, nggak usah ngomong, oh Tuhan membuat, nggak usah. Katakan alam, ya nature sedang menciptakan yang baru. Di dalam kepompong yang kelihatan mati. Cuma diam saja berapa hari begitu. Tapi setelah itu, hasilnya luar biasa. Betul Gus, ini anak saya mengingatkan. Ya, moto yang saya selalu sampaikan sejak tahun 70-an saya belajar tentang Yusuf. Nikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Makasih nak, kamu ingatkan itu. Ya, Deta, hadir ya. Papa ini loh, Deta ini siapa? Maaf. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang dikepompongkan oleh Tuhan, disimpan dalam kepompong. Bahasa Inggrisnya kokon, gitu ya. Nikmati, diam saja, tidak usah banyak tanya, ya. Maka waktunya akan tiba. Kulit luar kepompong itu pecah. Keluarlah sebuah kehidupan baru yang total beda dengan sebelumnya. Ya, ada komen dari Medan. Terima kasih Pak Pendeta Purba. Biar kita percaya rancangan Tuhan indah. Walau saat ini kita tidak mengerti. Karena rencana Tuhan itu selalu luar biasa. Setuju. Betul. Luar biasa. Fred Renali, apa kabar? Bagaimana keluarga kalian? Ya. Jadi setuju ya? Kalau Tuhan izinkan kita disimpan, disembunyikan dalam kepompong. Nikmati saja, nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan mempermuliakan dirinya. Lewat kita yang sudah diubahkan jadi ciptaan baru itu. Nah, masing-masing kita itu punya proses yang berbeda-beda waktunya. Kalau kita melihat Musa, kepompongnya lama loh saudara. 40 tahun. Dari Nabi Re, komen. Betul Malvin, nikmati saja. Apa yang tidak nikmat kalau Tuhan izinkan itu. Nah Musa itu 40 tahun. Kepompongnya itu. Nah kenapa Musa begitu lama? Ya, kita nggak bisa menanyakan itu. Ya, orang biak Pak Diki Manu hadir. Saulus menjadi Paulus 3 tahunan kurang lebih dia jadi kepompong di tanah Arab. Galatia menuliskan itu. Jadi 3 tahun dia jadi kepompong di tanah Arab. Saudara, luar biasa. Dia nikmati itu. Nah, masing-masing punya proses. Daud 8 tahun. Kalau kita hitung. Ya. Nah, yang penting
kita sabar menunggu waktu Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan izinkan kita jadi kepompong dari hidup yang kacau, hidup yang rusak, hidup yang hancur, hidup yang gak tahu arah, hidup yang merugikan banyak orang, hidup yang merusak. Percayalah, kalau waktunya tiba kita dimasukkan di dalam Kristus Yesus, maka ciptaan baru yang muncul. Ingat, tidak direnovasi. Tuhan kita tidak pernah merenovasi hidup. Dia memperbarui total yang lama. Seperti rumah sampai dibongkar fondasi-fondasinya. Itu dia. Ada yang komen, seumur hidup saya, selalu apa yang Tuhan lakukan itu benar. Yang kita lakukan banyak salahnya. Puji Tuhan. Kalau kita bisa mengaku, makasih Teguh. Betul sekali. Itulah kita. Nah, Martapura, jalani proses. Jangan pernah berhenti ya. Menghitung ini, menghitung itu. Terima kasih. Ya, makasih Senta dari Manado. Kunci di dalam tidak enak, tidak nikmat. Itu sabar. Puji Tuhan, betul sekali. Saya ulangi ya, komen ini. Kunci untuk bisa menikmati ketidakenaan dan ketidaknikmatan itu. Kuncinya namanya sabar. Betul sekali. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Ya, ya nak maju. Ya, terus anak saya lagi pelayanan warga binaan Dotan Cipinang. Ya, pasti Tuhan bekerja. Ya. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Bagaimana proses Tuhan menyempurnakan kita itu masuk dalam kemuliaan. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Oh ya Pak Monto lalu selamat ulang tahun yang kemarin ulang tahun. Ya. Oh saya kebalik. Roma 7 ayat 18. Maaf. Roma 7 ayat 18. Saya salah. Ya Dekin terdoakan. Dari Medan ada komen. Menjadi kepompong sama halnya mematikan keinginan daging. Dan tiba waktunya akan menjadi kupu-kupu yang indah. Amin. Ya karena ketika ulat yang merusak dan menjijikkan itu. Lalu alam menentukan dia harus mati sebentar. Mati suri istilahnya. Itu dia mematikan daging karena nggak bisa makan lagi. Nggak bisa ngabisin daun-daunan lagi. Diam. Bahkan dibungkus seperti diikat ya. Alam ini luar biasa. Aduh kalau lihat itu. Ini loh manusia itu serusak ini sejahat ini. Roma 7:18. Sebab aku tahu. Harus tahu. Bahwa di dalam aku. Yaitu di dalam aku. Sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Dengar baik-baik. Maka itu kalau ada orang sombong. Aku ini baik loh. Nggak pernah nipu orang. Aku nggak pernah jahatin orang. Aku nggak pernah mengganggu orang. Ya dia orang egois kok. Pantesan nggak pernah diganggu. Hidupnya diberi pagar. Supaya orang-orang lain nggak bisa masuk ke hidupnya. Ya aman saja. Nah itu orang sombong. Oke Pri, nanti ketemu ya kita tanggal 2. Nah anak saya ditolong aku. Nah kalau kita lupa fakta ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Maka itu jangan sombong. Aku nggak pernah nyakitin orang. Aku nggak pernah ngomongin orang. Oh aku nggak pernah ganggu uangnya orang. Habis pelit, nggak pernah diutangi. Ya pasti nggak ada masalah dalam hidupnya. Tapi ini orang sombong sekali. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kehendak untuk melakukan yang baik. Tetapi bukan hal yang untuk berbuat baik. Ayat. Sebab aku tahu. Tidak ada hal baik yang ada di dalamku. Yaitu dalam dagingku. Sebab aku memiliki keinginan
untuk melakukan apa yang baik. Tetapi kemampuan untuk melakukan yang baik itu tidak ada. Ini manusia mau sombong apa? Ada yang tanya, apakah tidak membalas dendam karena difitnah dan disakiti juga termasuk metamorfosis? Bukan tidak membalas dendam. Tidak bisa. Nggak bisa. Kupu-kupu, ulat yang harus menuruti hukum Tuhan, hukum alam, menjadi kepompong. Itu nggak bisa berontak. Ya nikmati. Mau bagaimana? Ya jadi jangan membalas dendam. Tuhan pembalasannya di tangan Tuhan. Difitnah, disakiti itu indah. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami itu. Oke, lanjut. Ya, BS. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya. Ingat, nggak ada yang baik dalam diri kita. Yaitu di dalam tabiat saya yang sebagai manusia. Nggak ada yang baik. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik. Tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Berbahagialah setiap kita yang mau rendah hati mengakui apa yang baik dalam diri kita. Tidak ada. Ada yang komen pakai bahasa Jawa. Blas. Ora ono sing disombong no. Ya enggak ada. Itulah manusia. Ya ada yang mengaku juga. Dulu saya adalah ular. Selalu hanya merenovasi. Tetapi sekarang di dalam Tuhan saya ulat yang jijik diproses dan menikmati metanoia. Sampai saatnya keluar jadi ciptaan baru yang dipakai Tuhan. Amin. Harus begitu. Saudara ngeri loh sekarang. Untung gak banyak selama saya hidup itu saya ketemu orang-orang sombong yang merasa dirinya paling baik. Gak pernah ngomongin orang, gak pernah nyubit orang, gak pernah nyusahin orang. Ya habis bagaimana dia gak pernah nyusahin orang, dia gak mau disusahin. Pelitnya luar biasa, egoisnya luar biasa. Semuanya untuk aku, untuk aku, untuk aku. Saudara, oke, Swandi, puji Tuhan, Papa senang sekali kamu ada hadir. Jadi nggak ada yang baik di hidup kita. Belum selesai BS-nya. Filipus. Saya baca lagi ini ya. Nggak ada yang baik. Ya. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya. Yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Nggak ada yang baik. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik. Tapi saya tidak sanggup menjalankannya. Ini loh manusia itu. Bagaimana kita nggak perlu dijadikan ciptaan baru kalau karakter dasar kita sejahat itu. Oke, Iwan, senang sekali Papi, kamu hadir. Ini anak saya dari Brisbane ikut TSI. Saya mengakui bahwa saya tidak mampu hidup benar. Roh Kudus tolong kami. Saya ulangi ya, terjemahan sederhana Indonesia. Saya mengakui bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai hukum Taurat. Maksudnya, saya tidak sanggup hidup dengan baik karena kelemahan manusia yang ada di dalam diri saya. Saya memang ingin melakukan apa yang baik, tetapi tidak bisa. Ini manusia, saudara, jangan sombong. Maka itu kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Perlu. Jangan sombong. Ya, saya mengakui. Saya ulangi bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai hukum Taurat. Maksudnya, saya tidak sanggup hidup dengan baik karena kelemahan manusia yang ada di dalam diri saya. Saya memang ingin melakukan yang baik tapi tidak bisa. FYI-nya. Berbahagialah semua kita. Kalau kita mau mengakui ketidakberdayaan kita. Ada yang komen lagi, sama seperti ulat. Kita itu menjijikkan, betul. Tidak ada yang baik dalam hidup kita.
Tetapi Tuhan izinkan kita untuk menjadi kupu-kupu melalui metamorfosis atau prosesnya. Haleluya. Wow, Claudia senang sekali dari Brisbane hadir juga. Evaya, saya tahu bahwa saya benar-benar busuk. Ayo, ini loh kejujuran yang luar biasa. Saya ulangi ya terjemahan ini. Saya tahu bahwa saya benar-benar busuk. Busuk kita ini. Sejauh menyangkut tabiat saya yang lama. Dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi. Saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin. Tetapi saya tidak dapat. Bayangkan saudara. Seperti itu manusia kita. Busuk. Ada kata itu. Maaf ya. Saya buktikan kepada setiap kita yang masih sombong-sombong, merasa diri hebat. Oh, kakek nenekku itu orang baik. Papa mamaku juga orang baik. Maka itu aku sebagai anaknya baik, gak pernah ganggu orang. Jangan sombong. Lihat, saya mau buktikan kata busuk ini. Jangan merasa jijik, tapi itu fakta. Saudara coba perhatikan semua lubang. Tahu ya? Termasuk pori-pori. Ya, semua lubang di tubuh kita manusia. Maaf. Semua lubang di tubuh kita manusia. Ayo, jangan jijik geli. Itu dia. Nah, ini ada komen lagi dari Nabi ini. Tidak usah sombong. Nafas saja dipinjami Tuhan kok. Betul. Maaf ya. Dari pori-pori di kepala kita, pori-pori di wajah kita, keluar apa ini? Pernah coba sehari nggak sempat cuci muka? Wih, ngeri sekali. Itu manusia kita. Kotor, nggak ada yang bersih. Dari lubang mata, lubang telinga, lubang hidung, dari mulut. Pokoknya semua lubang, maaf. Bagian tubuh kita yang penuh dengan pori-pori keluar apa? Keringat yang bau. Maaf, sampai lubang di bagian bawah keluar apa? Maka itu betul terjemahan firman Allah yang hidup. Kita ini busuk. Sangat busuk. Aduh, ngeri sekali. Apa yang kita mau sombongkan? Maka itu kita perlu dipulihkan. Kita perlu dimasukkan ke pompong untuk jadi kupu-kupu. Maka si Filipus ditayangkan lagi FAYH. Saya tahu. Ya, 2 Korintus. Maaf. Tidak berapa ini kok lupa. Roma 7:18. Saya tahu. Bahwa saya benar-benar busuk. Benar-benar busuk. Enggak cuma busuk. Sejauh menyangkut tabiat saya yang lama. Dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi. Saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin. Tetapi saya tidak dapat. Ya mau sombong apa? Memang begitu karakter dasar kita. Ini ada yang komen dari Semarang. Pakai bahasa Jawa. Manusia itu ibarat lempung dikatoi. Ngerti? Lempung itu tanah liat. Diberi celana, cuma tanah liat saja. Terus ada juga ilustrasi bagus beberapa waktu yang lalu. Genteng itu dibuat dari tanah liat. Ternyata manusia juga dibuat dari tanah liat. Berarti kita manusia itu nggak lebih tinggi dari, nggak lebih indah dari genteng. Ternyata kita manusia ini bersaudara dengan genteng. Karena bahan bakunya sama tanah liat. Wah, Mariono senang sekali bisa ketemu lagi ya. Ini Irwan lagi ke kota, ke Taipei sana. Seru ya. Ngapain sombong? Oh, saudaranya genteng aja kok sombong. Kalau saudaranya berlian, sombonglah. Kita ini saudaranya genteng, saudara. Ingat itu. Ada komen dari Medan. Luar biasa tema firman Tuhan pagi ini. Tentang ulat kepompong kupu-kupu. Terima kasih Tuhan.
buat apa yang Tuhan lakukan untuk kami semua. Biarlah kami menikmati hidup dalam kepompong. Amin. Kami sedang mengosongkan diri kami, sehingga Tuhan saja yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Jadi nikmati, kalau Tuhan izinkan kita disembunyikan di dalam kepompong, nikmati. Walaupun untuk sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tunggu waktunya, sebentar lagi, wow, akan keluar ciptaan baru yang sama sekali baru. Total. Jelas ya untuk bagian ini. Nah, setelah kita melihat ini semua, ternyata ada satu hal yang kita harus sadari. Kalau ulat diproses menjadi kepompong, mereka itu nggak bisa berontak. Kalau sudah tiba waktunya, tiba-tiba tubuhnya mengeras, nggak bisa makan lagi. Nah, itu bedanya binatang mereka dengan kita. Ini masalah kita harus hadapi dalam hidup. Ternyata saudara dan saya bisa memberontak dan melawan untuk tidak mau jadi kepompong. Loh, kok bisa begitu? Iya. Coba saya pakai kalimat ini ya supaya jangan tersinggung. Tuhan itu lebih mudah, dengar ya, gak enak ini. Tapi jangan tersinggung. Tuhan itu lebih mudah ngatur kita manusia atau ngatur binatang. Jangan tersinggung. Ayo jawab. Tuhan itu lebih mudah ngatur manusia atau ngatur binatang. Iya, lebih mudah ngatur ulat. Betul. Lebih mudah ngatur binatang. Kesombongan tidak menjadikan seseorang tinggi derajat. Tetapi dengan kesombongan itulah ia akan terperosok dalam kerendahan akhlak. Makasih dari Nabi Re tulis itu. Betul, di Facebook ada komen. Lebih mudah ngatur binatang daripada ngatur orang. Aduh, ngeri sekali. Ayo kita belajar dari kasus Ferdy Sambo. Hampir tiap minggu sekali, sebulan 2 kali ada ibadah di rumah mereka. Dengar khotbah, maaf saya cuma ngomong. Ternyata kesombongan itu. Ayo kita berubah. Betul, lebih mudah ngatur binatang. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang pernah mengeluh, kok hidupku begini terus ya? Kapan aku mau berubah? Ya terserah. Saudara masih melawan Tuhan, toh bisa juga kok melawan. Ya pasti Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Karena gak mau diproses. Membantah. Kemarin pagi dalam perjalanan dari tempat kami nginap menuju ke tempat ibadah. Tahu-tahu ada saudara saya, ya saya panggil dia kakak. Karena usianya tahun ini 81. Nah tiba-tiba dia WA saya kaget. Den, dia masih Den. Ada berita kurang menyenangkan. Wih, saya kaget apa itu? Terus dia WA. Saya divonis ada kanker prostat. Umur sudah segitu. Langsung saya telepon. Nah kebetulan dia itu sebelum pensiun dia pengusaha kaca. Nah itu pertama kali saya melihat proses kaca ya diukir pakai semprotan pasir yang begitu kuat. Itu perusahaan dia di Jakarta Barat. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Luar biasa. Dia juga perusahaan kaca patri. Nah tiba-tiba waktu saya telepon, jangan berkata berita kurang menyenangkan. Lo maksudnya gimana? Kena kanker kok. Saya bilang, ini berita yang menyenangkan. Dia tertawa. Sambil ngomong, menyenangkan bagaimana? Ya. Nah, dia ngomong, bagaimana ini menyenangkan divonis kanker begini kok.
Nah, terus saya ingatkan, oh Martapura keluar ya, Tuhan memberkati. Saya ingatkan, kok masih ingat waktu usaha beling dulu, usaha kaca? Oh ya, kenapa? Nah, kalau hidup, saya sebut namanya, itu sebagai kaca atau beling, lewat vonis dokter ini sedang diproses belingnya mau dijadikan berlian. Dia tertawa, saudara. Betul juga ya, betul. Maka itu, ya proses dokter jalani, tapi sikap hati harus benar. Puji Tuhan, aku yang diproses jadi berlian. Sudah ngomong panjang lebar, tiba-tiba dia tanya, Den, kira-kira berapa lama ya dari beling jadi berlian? Saya yang tertawa balik. Aduh, kalau untuk waktunya kita nggak tahu. Pokoknya diam saja. Nah, seperti kepompong itu, diam saja. Nanti akan tiba waktunya. Ngatur binatang, coba kalau manusia yang dipanggil Tuhan untuk jadi ikan, yang menelan Yunus pasti bilangnya ntar dulu. Nah betul, binatang itu nurut. Ini kalau bilang binatang, ikannya Yunus ya saudara. Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu sekian belas tahun. Saya masih ingat itu. Ternyata ikan besar yang dipanggil Tuhan untuk menjadi transportnya Yunus untuk balik ke Niniwe. Ya, itu kan transport kapal itu. Itu pasti punya nama. Loh, dari mana punya nama? Dengarkan baik-baik. Bayangkan di laut luas sedunia ini ada berapa ribu ikan besar sejenis yang dipanggil Tuhan satu untuk nelan Yunus itu. Pasti banyak bukan? Nah lalu kalau Papa berkata, hei ikan besar dekati kapal itu yang di lautan itu. Saudara tahu? Akan datang berapa ribu ikan besar. Terus bagi istilah Jawa, Yunus kan dititili, tahu kata dititili, digigitin kecil-kecil karena rebutan dengan ribuan ikan besar itu. Jadi saya percaya ikan itu punya nama, pasti. Nah, tapi jangan tanya saya namanya siapa, saya juga tidak tahu. Karena kalau ikan itu nggak dipanggil dengan namanya, saudara bisa bayangkan berapa banyak ikan yang datang. Jadi ikan itu pasti punya nama. Nah, nurut. Dan lihat pesannya. Tuhan gak bilang makan dia ikan. Enggak, telan. Lu apa sih bedanya makan dan telan? Beda. Lah ikan aja nurut. Oh, teluk dalam keluar jauh. Tuhan memberkati ya. Nah, kalau Yunus, kalau ikan itu gak taat perintah. Disuruh telan tapi dimakan. Bayangkan Yunus lumat lembut. Dimakan. Maka itu cuma ditelan. Ikannya nurut. Dari sampai mana kalian baru gabung? Ya tahu enggak? Ikannya nurut. Cuma ditelan. Orang Jawa bilang dilek bukan dikunyah. Terima kasih. Ada komen dari Brisbane. Selama masih merasa dan mengakui kalau kita ini itu dasarnya jahat, masih ada harapan untuk tidak menjadi sombong. Amin. Selalu sadar siapa kita. Barang bau aja kok sombong. Begitu ya saudara. Ayo mulai hari ini kita hidup dalam kebenaran ini. Siap untuk dirubah. Siap untuk dijadikan ciptaan baru. Ingat, jangan cuma jadi ular yang ganti kulit. Tapi makhluk pribadi karakter di dalamnya masih sama. Itu ular yang cuma ganti kulit. Tetapi kita harus jadi ulat yang diciptakan baru. Total sifat manusia lama. Karena ulat itu berubah jadi kupu-kupu. Itu metanoia. Pola berpikir, pola makan, pola melihat, cara mendengar, cara merasa, cara apa saja berubah. Jadi baru.
Yang tadinya merusak pohon, daun-daunan dimakan. Menjijikkan ulat itu. Menjadi ciptaan baru, kupu-kupu. Yang terbang kakinya cuma tinggal 6. Tadinya ulat kan banyak kakinya. Dan membantu penyerbukan. Sehingga ada buah-buahan di dunia ini. Ulat yang menjijikkan. Diberi sayap. Menjadi ganti munyai sayap. Yang cantik, warna-warni. Dan macam-macam lagi. Ayo mulai hari ini semua kita menikmati hidup yang baru. Ciptaan yang baru yang Tuhan sudah percayakan buat kita semuanya. Ya, ini yang memberi tema komen. Kalau ular ganti kulit tetap muda. Kalau orang ganti kulit tambah tua lah skriput. Jadi mestinya diganti itu pikirannya dengan pikiran baru bermetanoia. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Betul? Ya. Oh, Karangasem ada yang komen. Sabar, semua pasti akan berlalu. Tidak ada hal yang sia-sia jika kita mau berusaha dan selalu menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada yang sia-sia di mata Yesus. Ya. Oke. Ulat tidak bisa dimakan. Kupu-kupu juga tidak. Tapi kepompong, nah itu dia. Nikmat sekali, nikmati aja prosesnya. Ya, terima kasih. Wah, Yongki, pengajaran ini belajar menikmati dalam kepompong kehidupan. Nikmati proses, jangan banyak protes. Nanti bisa stres, betul. Ya, hebat sekali. Oke ya, jadi ini yang Tuhan mau untuk kehidupan kita semuanya. Wah, betapa indahnya hidup ini. Kalau kita mau membiarkan Tuhan membentuk, memproses kita. Itu pasti akan indah. Terakhir, Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa. Ya, Francisco Candi, senang sekali Bapak kamu hadir ya. Wahyu 21 ayat yang kelima. Yang duduk di atas takhta itu. Jelas rajanya raja-raja, Tuhannya segala Tuhan. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, bukan merenovasi. Saya ulangi, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat, ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Ya, PS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Wah, keren. Sekarang. Jadi tiap hari ada yang baru. Ia berkata juga kepada saya, tulislah ini, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. PSI, dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku sedang memperbarui segala sesuatu, bukan merenovasi. Kemudian dia berkata lagi, tuliskan hal-hal ini karena semua peringatanku ini benar dan layak dipercaya. FYI-nya, ini bos, wah luar biasa ya Bapak kita dalam mengerjakan apa saja yang dia mau kerjakan. Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Lalu ia berkata kepada saya, tuliskanlah, karena apa yang aku beritahukan kepadamu benar dan dapat dipercaya. Ini firman Tuhan buat kita semua. Lihat, aku membuat segala sesuatu baru. Terima kasih Bapak, inilah hidup yang baru. Nah, saudara, ini proses yang hebat yang Tuhan buat untuk hidup suami istri. Maaf ya, dengerin. Secara logika, dan setan berhasil merusak banyak pernikahan.
Gini loh cara logikanya setan. Masa sih nggak bosan tiap hari ketemu orang yang sama? Hei suami istri mau ketemu siapa yang baru? Ngerti ya? Nah ternyata metanoia dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pernikahan kita. Itu yang membuat rumah tangga bisa tetap menikmati. Bukan suami baru, istri baru, tidak. Manusia di dalam yang diperbarui. Sehingga tiap pagi, tiap hari kita melihat hal baru di hidup pasangan kita. Bukan yang lama lagi. Ini ya yang kita harus perhatikan baik-baik. Supaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu terjadi. Terima kasih Bapak. Ada prinsip metanoia. Semuanya jadi baru. Oh, ada komen lagi. Metanoia adalah perubahan hidup. Ya. Hidup harus terus diperbarui. Seperti kepompong jadi kupu-kupu. Yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sebab tidak ada yang baik di hidup manusia. Binatang tunduk pada peraturan Tuhan. Sedangkan manusia sering berontak. Iya, harus mau dibentuk. Ya, dari Surabaya ada komen. Tapi kepompong yang sedang dalam proses jangan diganggu. Jangan dibantu. Bisa buyar, betul. Saya dulu masih kecil punya pengalaman yang menyedihkan sekali. Suatu kali saya lihat ada kepompong di dahan pohon mangga yang ditanam papa saya. Nah rupanya saat itu dia mau jadi kupu-kupu. Nah saya lihat kepompongnya goyang saudara. Ya seperti mau memecahkan tubuhnya. Nah saya tolong. Saya ambil silat ya. Untuk robek. Ya ampun. Akhirnya rusak sayapnya. Dan gak bisa terbang. Aduh sedih sekali. Dari Las Vegas. Semua yang kita punya adalah titipan Papa. Jadi jangan sombong. Karena kapan saja Papa bisa ambil kembali. Betul? Itulah keadaan kita manusia ini. Jadi siap ya jadi ciptaan baru. Tuhan sudah sediakan yang baru. Ayo yang sedang dalam kepompong hari-hari ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nikmati dulu. Sebentar lagi. Kepompong itu pecah. Dan kita keluar. Jadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh anugerah Tuhan kita boleh belajar untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siap ya? Jadi dari ulat menjadi kepompong jadi kupu-kupu. Jangan jadi ular yang cuma ganti kulit. Awas itu. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib. Firman-Nya luar biasa. Lagi sekali para petugas, lapas, rutan yang memberi kesempatan untuk anak-anak kami, saudara kami ini boleh belajar. Tuhan memberkati tugas ibu bapak semuanya. Walaupun cukup berat Tuhan menyertai. Dan siap hidup di Rubaya harus. Ya. Oh ya Yong, nanti papa lihat ya. Nah, oke. Kalau dalam kepompong jangan dibantu pecahkan kepompongnya. Nanti bukan jadi kupu malah jadi kelelawar. Hush, ini anak ini. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Jeffrey Siwu.